Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbuh. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bertemu kembali kita di Renungan Buka Sabat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, pertolongannya bagi kita. 6 hari lamanya dalam setiap aktivitas, Tuhan sudah jaga dan berkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di sorga, Engkaulah Allah kami yang baik. Untuk semua kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami, kami telah melewati hari-hari bekerja kami dengan penuh berkat. Kami dicukupkan kebutuhan kami dilindungi oleh Tuhan, sehingga ketika kami memasuki Sabat-Mu yang kudus, kami dalam keadaan sehat sejahtera. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Minggu lalu kita membaca di dalam Mazmur 23. Dan renungan kita masih tetap di Mazmur 23. Pemazmur Raja Daud menyatakan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah gembalanya, gembala yang baik, yang mencukupkan segala keperluannya. Raja Daud mampu mengekspresikan ini oleh karena dia juga pada mulanya adalah seorang gembala. Dia telah berusaha untuk menjaga kawanan ternaknya. Dia telah mencukupkan semua keperluan gembalaannya. Tetapi dia menyatakan bahwa hanya Tuhanlah gembalanya yang benar-benar telah terbukti menjaga dia, memberkati dia. Dan ungkapan ini pun menjadi bagian saudara dan saya ketika kita merenungkan betapa ajaibnya Tuhan bagi saudara dan saya. Poin pertama yang kita tahu adalah Tuhan sungguh baik. Tuhan gembalaku yang baik. Dia mencukupkan semua keperluan kita. Dia menjaga kita. Dia menolong kita, menuntun kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik. Kasih-Nya bagi kita tak perlu diragukan lagi. Pertolongan yang ajaib bagi kita sungguh luar biasa. Tapi bagian kedua ini yang ingin saya bagikan pada pembukaan Sabat ini adalah ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dua frase yang ingin saya bagikan adalah Tuhan dapat membaringkan kita semua di rumput yang hijau. Lalu Dia menuntun kita atau membimbing kita ke air yang tenang. Sebelum kita masuk kepada dua hal ini, saya ingin menggambarkan pengalaman pribadi saya ketika saya melihat kawanan domba dan kambing di suatu tempat di mana pernah kami melayani di wilayah 17, tepatnya di gereja Cikampek.
Di seputaran gereja Cikampek banyak sekali padang yang berumput hijau. Banyak penduduk yang memelihara ternak domba dan kambing. Dan saya melihat ketika, khususnya domba ya, ketika domba sedang makan di rumput yang hijau, dia tidak akan pernah berhenti makan sampai dia kenyang. Bahkan ketika sore hari saya melihat mereka masih tetap makan di sana. Saya ingin bandingkan ayat ini, maksud saya adalah perilaku domba ini dengan ayat yang kedua. Ayat ini mengatakan, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita melihat, kita garis bawahi membaringkan. Jadi, ketika Tuhan membaringkan kita di rumput hijau, kita tidak tertarik dengan rumput hijau itu, tetapi yang kita tertarik adalah kebaikan Tuhan yang membawa kita kepada kecukupan dari kebutuhan kita. Tetapi yang saya lihat tidak seperti itu. Ketika domba berada di rumput yang hijau, dia akan ke sana kemari. Dia tidak bisa dihentikan untuk menikmati makanan rumput yang hijau. Sekalipun mungkin dia sudah kenyang. Begitulah binatang. Saya rindu menggambarkan bahwa domba itu adalah saudara dan saya. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang eksklusif, hubungan yang sangat dekat. Hubungan ini menggambarkan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan senantiasa rindu membaringkan kita di kenyamanan kehidupan ini. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyukai kenyamanan yang Tuhan berikan kepada kita. Ternyata untuk menjadi domba yang baik diperlukan pengalaman, diperlukan kehidupan yang benar-benar menuruti setiap instruksi dari gembala. Saya langsung kepada bagian kita. Menjadi domba atau menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan tidaklah mudah. Bagi orang lain, mereka tidak dapat menyelami kebaikan Tuhan sebagai gembala. Tetapi bagi kita, kita dapat merasakan kebaikan yang luar biasa kepada kita anak-anaknya. Tetapi sering kita membandel, sering kita tidak menurut, sering kita keras kepala. Poin yang ingin saya kemukakan di bagian kedua ini adalah, Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menuntun kami, membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Dengan kata lain, lebih indah Tuhan dari semua yang Tuhan telah berikan berkat bagi kita. Ketika Tuhan memberkati kita, itu semua adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Tetapi sering kita melupakan pemberi berkat itu. Jadi, ketika Tuhan menjadi gembala yang baik, Dia berusaha menuntun kita, Dia telah penuhi kebutuhan kita. Bagian kita yang paling penting adalah mengikuti petunjuk dari gembala. Gembala yang baik, Tuhan kita selalu mengarahkan kita kepada kebenarannya. Mampukah kita menjadi gembala yang baik? Maksud saya, mampukah kita menjadi domba yang baik? Domba yang menurut. Gambaran saya pada mulanya bahwa ketika saya melihat domba, sepertinya dia sulit diatur. Binatang yang polos, binatang yang kadang-kadang tidak menurut, tetapi Tuhan menggambarkan kita seperti domba. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menurut, menjadi domba yang selalu mendengar perintah Tuhan. Sekalipun pada kenyataannya kita tidak demikian, tetapi proses kehidupan kita sedang menuntun saudara dan saya.
karena Dia akan membaringkan kita dalam kehidupan kebaikannya. Bahkan Dia akan membimbing kita kepada keajaiban kasih-Nya, kepada damai sejahtera-Nya. Jadi hari ini saudara dan saya diberkati. Berkat yang luar biasa, kecukupan, kebaikan, pekerjaan yang baik, dan semuanya itu adalah berkat Tuhan. Tetapi untuk menjadi umat Tuhan atau menjadi domba yang baik, karena kita memiliki gembala yang baik, kita juga harus menjadi domba yang baik. Domba yang baik senantiasa mengikuti langkah gembalanya, mengikuti instruksinya, yaitu kita menurut. Jadi, kata kunci di dalam renungan buka Sabat ini adalah Tuhan pasti adalah gembala yang baik. Untuk menjadi domba yang dapat merasakan kebaikan Tuhan adalah kita menurut. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Sungguh ajaib jalan-jalan Tuhan bagi kami. Sebagai domba ya Tuhan, kami sering salah arah. Sering kami tidak menurut. Seringkali kami melupakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami. Kami rindu mengikuti petunjuk Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan. Kami rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Sabat yang Kau berikan bagi kami. Biarlah damai Sabat, pengampunan-Mu menjadi bagian kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita. Amin.